Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Balifaris dari Ekos 17A Universitas Muhammadiyah Malang ingin mempresentasikan overview ekonomi internasional. Langsung saja ke yang pertama, poin-poin pembahasan. Di sini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Kedua, faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Ketiga, dampak terjadi ekonomi internasional. Keempat, manfaat ekonomi internasional. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional meliputi ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di penerapan ilmu ekonomi. Kemudian di antara permasalahan yang dimaksud adalah masalah pemilihan produk dan kelangkaan produk baik yang berupa barang maupun berupa jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Penyebab munculnya permasalahan tersebut di atas karena tingginya permintaan serta penawaran terhadap kebutuhan dan juga keinginan yang bersifat tanpa batas. Negara-negara di dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri, maka mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Kemudian hubungan internasional. Hubungan internasional meliputi pertukaran output yang di sini yaitu ekspor dan impor. Kemudian pertukaran faktor produksi yaitu yang pertama tenaga kerja, kapital, teknologi dan kewirausahaan. Kemudian ada keuangan dan moneter. Ketiga hal ini saling berhubungan dalam ekonomi internasional. Kemudian ada contoh ekonomi internasional. Contohnya seperti ini. Negara Cina merupakan negara dengan tingkat perekonomian nomor 1 di dunia, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Kemudian Singapura tercatat sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia dalam peringkat tahunan dirilis oleh perusahaan riset IMD World Competitive Center. Indonesia negara dengan SDA alam yang sangat melimpah tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Kemudian ada Amerika merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia dengan Cina. Namun Amerika tidak bisa terlepas dari sektor impor. Nah, yang dimaksud ekonomi internasional adalah hal-hal yang menjadi kekurangan dari setiap negara tersebut saling diisi oleh negara-negara yang lainnya. Jadi saling menutupi kekurangan satu sama lain. Seperti Cina tidak mempunyai SDA, dia mengambil SDA dari negara lain. Seperti itu. Selanjutnya di sini mengapa ekonomi internasional muncul? Karena didasari beberapa hal, yaitu seperti ketergantungan antara negara-negara di dunia. Kemudian setiap negara harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Kemudian ekonomi internasional didasari oleh perdagangan. Jadi ketiga hal tersebut mendasari adanya ekonomi internasional. Kemudian faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Ada 6 faktor yang menyebabkan negara-negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian ada keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Kemudian kelebihan produksi dalam negeri. Kemudian perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan terjadinya era globalisasi. Selanjutnya, dampak terjadinya ekonomi internasional. Di sini ada beberapa dampak, yaitu jual beli atau tukar menukar barang dan jasa antar negara, kemudian kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Selanjutnya ada pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta balance of payment atau neraca pembayaran internasional suatu negara. Kemudian ada pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal.
Nah, di sini globalisasi membawa konsekuensi. Nah, di sini ada konsekuensinya, yaitu kondisi pasar yang terbuka dan banyak arus transfer uang yang semakin canggih berkat teknologi terkini. Munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lainnya. Kemudian ada timbulnya persaingan yang semakin ketat antar negara dan juga perusahaan dalam usaha meningkatkan mutu produk, kinerja, keefektifan, dan efisiensi. Selanjutnya ada manfaat ekonomi internasional. Di sini ada beberapa manfaat ekonomi internasional, yaitu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi lainnya. Kemudian dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Kemudian memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Kemudian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selanjutnya, menambah devisa negara dari hasil ekspor. Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara, kemudian menjalin persahabatan dengan negara lain, kemudian meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Yang terakhir yaitu ada pokok pembahasan ekonomi internasional. Di sini pokok pembahasan ekonomi internasional dibagi dua, yaitu keuangan internasional dan perdagangan internasional. Keuangan internasional meliputi sistem pembayaran dan pasar keuangan internasional, sedangkan perdagangan internasional meliputi perbedaan hasil produksi, perbedaan harga barang, kemudian meningkatkan produktivitas. Nah, di sini pada akhirnya kesimpulannya banyak manfaat dan juga adanya kelemahan-kelemahan munculnya ekonomi internasional. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bisa membaur dengan hal-hal tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.